Berikut pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu Betani Juanda ada 3 kali ibadah. Ibadah Raya pertama pukul 6.30, Ibadah Raya kedua pukul 9.30, Ibadah Raya ketiga pukul 17. Masing-masing ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di lantai 2. Ibadah FA diadakan setiap hari Senin pukul 19 di kelompok FA masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, dapat mengisi formulir pokok doa dan setelah diisi, mohon dimasukkan di kotak doa dekat pintu masuk. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 di Gereja Betani Juanda. Dan selama bulan Desember, ibadah doa puasa diliburkan. Info penyerahan anak dan baptisan selam dapat menghubungi para diaken dan diakonis yang bertugas. Pelayanan kesehatan diadakan di minggu kedua setelah ibadah pertama dan ibadah kedua, dan di minggu keempat setelah ibadah ketiga. Selama bulan Desember, pelayanan kesehatan diliburkan. Kantin Gereja Betani Juanda dibuka setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 19 di Geraha Betani Nginden. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi seputar kegiatan Betani Juanda, dapat menghubungi Sekretariat Betani Juanda di 0821 1300 0077. Demikian pengumuman minggu ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah doa puasa bersama kita yang terakhir di tahun 2025 ini. Puji Tuhan, biarlah pujian penyembahan kita boleh berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan dan Raja kami, kasih Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami, kelemahan kekurangan kami. Sucikan penuhkan layakkan kami dengan kuasa darah-Mu, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kuduskan seluruh pelayan-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa dengan pengurapan yang baru dari Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan, kehausan kebenaran kepada-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas surga bumi dan di bawah bumi. Surga menyembah-Mu Bapa, surga bumi menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Bersama dengan malaikat di surga kami mau menyembah-Mu yang mulia. Tubuh jiwa roh kami dan persembahkan kepada-Mu. Bawa kami dalam hadirat-Mu Bapa. Ngelapkan kami dalam hadirat-Mu. Oh, kami merindukan, kami merindukan-Mu. Bahkan roh kami Bapa, bahkan roh kami mengalirlah Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Tiga kita surgawi menyembah-Mu yang mulia. Oh, segala pujian hormatan kembali untuk bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya dalam kuasa darah-Mu.
setiap pemerintah penghulu, roh jahat di udara, roh teritorial yang ingin mengganggu ibadah doa puasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, seluruh perlengkapan senjata Allah aktif dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, kita pinggang kebenaran, baju keadilan, kasut kebenaran untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan. Ketopong keselamatan dan pedang roh seluruhnya aktif dalam kehidupan kami, Bapa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang akan mengganggu jalannya ibadah doa puasa ini, Tuhan. Kami masuk dalam hati-hati, bawa kami dalam dimensi roh-Mu, ya Bapa. Bawa kami di dalam ruang Maha Kudus-Mu, menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu. Haleluya. Salam Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, dan ini adalah ibadah yang terakhir di tahun 2025 untuk tim doa Betani Juanda. Dan kita nanti akan bertemu kembali di bulan Januari 2026. Dan kita percaya tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi gereja ini, bagi setiap kita yang setia melakukan kebenaran. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja segala raja, Tuhan dan kekuatan, menyertai kami, melindungi
Tuhan
Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang kami percaya. Kekuatan kami ada di dalam-Mu. Perlindungan kami ada di dalam kuasa tangan. Kami mau berseru dan kami mau katakan, Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
sedang mempersiapkan mujizat atas hidup kami. Bahkan dalam pelayanan kami, Engkau tahu Tuhan kerinduan kami dengan segenap hati kami untuk melayani. Dan kami rindu untuk memberikan yang terbaik, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik kami mau persembahkan lebih lagi bagi Engkau, bagi kemuliaan, supaya oleh namamu dipermuliakan dan semakin banyak orang boleh mengenal akan pribadimu yang begitu mulia.
Tapi bersyukur kami berterima kasih. Biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan. Di tahun-tahun mendatang kami rindu lagi untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami, sebagai ucapan syukur kami, sebagai ungkapan cinta kami kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang ada pada diri kami, semua adalah milik kepunyaan, sebab Engkaulah yang memiliki segalanya. Ialah persembahan kami, adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan puji nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Silakan. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita belajar sama-sama. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tentu yang menjadi harapan kita bisa melewati seperti tahun sekarang ini, ya, dimana banyak orang sejak awal di tahun ini merasa pesimis. Banyak tantangan, banyak yang akan menghambat kemajuan kita, dan juga banyak yang akan membawa iman kita grade-nya menjadi turun. Tetapi puji Tuhan, sampai bulan yang ke-11 kita bisa melewati. Amin. Ini semua bukan karena kita. Yang terutama adalah karena kemurahan Tuhan, dan juga karena harapan dan iman kita kepada Tuhan yang saling bekerja sama dengan Allah. Itulah yang memampukan kita hingga melewati sampai bulan yang ke-11. 1 bulan ke depan kita pasti yakin kita pasti bisa melewatinya. Beberapa pengkhotbah yang sudah kita dengar juga memberikan wanti-wanti, ya. Kalau Pak Eka menyebutkan jangan merasa takut, ya. Jangan berpikir bahwa tahun depan semakin menjadi takut. Tapi ada juga pengkhotbah yang lain menyatakan ini realita kehidupan. Bahkan di dalam firman Tuhan menyatakan hari-hari menuju zaman akhir tidak semakin baik. Saya kira kalau kita pikir ada benar kedua-duanya, ya. Tetapi kita tidak boleh, kalau berpegang kepada pengkhotbah yang pertama, harus optimis terus, gitu ya. Kita bisa menjadi lengah. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa takut, kita menjadi semakin tidak mempunyai kekuatan, dan kita malah berlawanan dengan keinginan Tuhan yang telah menggariskan kita umat yang percaya menjadi pemenang. Nah, kita belajar tentang nasihat atau riwayat dalam kitab Nehemia. Secara singkat saya akan ceritakan bahwa Nehemia ini termasuk salah satu orang yang terbawa sebagai tawanan Babel, ya. Ketika Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, hampir semua penduduk Yerusalem diangkutlah
oleh Nebukadnezar untuk dijadikan apa? Budak. Tapi Nebukadnezar bukanlah orang yang bodoh, orang yang angkuh, bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya keterampilan. Buat apa kalau diangkut ke negerinya terus jadi beban sama bangsanya? Percuma kan? Inilah kecerdikan dari bangsa penjajah, hanya menikmati keuntungan. Termasuk Nehemia, dia dijadikan juru minum, penyedia minuman, penyedia sajian di istana raja. Enak ya? Paling enggak kalau rajanya nggak suka ya diubit dewek mungkin ya. Atau sebelum disajikan ke raja pasti dicicipi, benar nggak? Tapi Bapak Ibu, kita lihat ketika saudara-saudaranya yang di Yerusalem berkunjung menemui Nehemia, dia berceritakan. Yang menceritakan di sini di kitab Nehemia diceritakan namanya Hanani bersama saudaranya menceritakan bahwa keadaan Yerusalem bagaimana? Sangat menyedihkan. Tembok-temboknya hancur dan tidak bisa membangun. Kita tahu Yerusalem adalah ikon daripada kota Allah, di mana menjadi pusat perhatian dunia. Pada zaman itu saja Yerusalem menjadi permusuhan dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Kalau kita baca di kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Esther, ya, ada kitab Esra, bolak-balik ya, Yerusalem ini menjadi gedebal, dihancurkan. Orang bangsa lain tidak senang dengan umat Tuhan dan seringkali memusuhinya. Bahkan yang terakhir yang paling parah disebutkan adalah Nebukadnezar menghancurkan. Tetapi di zamannya Esra mulai dibangun kembali. Tetapi di zamannya Nehemia, Raja Artasasta, masih perlu pembangunan kembali. Demikian dengan keadaan kita. Ingin kita membangun, ingin kita memperbaiki diri kita, ingin kita memperbaiki rumah tangga kita, ingin kita membangun gereja kita, ingin kita membangun ekonomi kita. Tapi apakah musuh-musuh di sekitar kita ini merasa senang dengan hal itu? Kita lihat Yesus mengatakan bahwa kita ini seperti domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Singa itu bukan singa ompong. Singa itu bukan singa yang pasif, tapi singa yang mendelik, yang mengancam, yang siap untuk apa? Menelan. Bayangkan, orang aja perlu ngunyah, ini singa menelan. Artinya kita ini dianggap oleh musuh itu barang yang gampang. Tapi apakah dengan itu kita akan merelakan diri kita dihancurkan? Impian kita dihancurkan? Tentu tidak. Demikian juga dengan Nehemia. Ketika diberitakan tentang hal itu oleh Hanani, dia langsung berkabung, dia langsung berpuasa, dia langsung menceritakan kepada Allah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Allah menilai itu suatu kebaikan. Itu yang menjadi titik awal visi daripada Nehemia. Dia melihat kedudukannya saat itu sebagai juru minum itu adalah kedudukan yang nyaman,
ya pasti terpelihara secara finansial, secara kesehatan pasti dipelihara, keamanan pasti lebih lagi berada di lingkungan istana. Tapi dia tidak merasa kenyamanan itu membelenggu dia. Dia tergugah untuk membangun. Dia pun tidak memiliki, tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia mementingkan kepentingan orang lain, yaitu sebangsanya. Dia mementingkan negaranya. Dia mementingkan Allahnya, Yerusalem yang menjadi ikon kota Allah. Itulah sebabnya ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan menghargai setiap doa. Kita percaya ketika kita ingin mempunyai cita-cita yang baik, Tuhan, aku ingin punya keluarga di tahun depan, hidupku bahagia, aku kecukupan, bahkan dilimpahkan dengan kasih sayang. Amin. Kesehatanku dipulihkan kembali, keluargaku disejahterakan kembali. Tadinya yang terjadi perselisihan dikokohkan kembali. Tadinya di tahun ini agak berat, di tahun depan Tuhan berkati aku. Boleh nggak kita minta seperti itu? Boleh. Tuhan Yesus saja mengatakan, mintalah kepada aku akan berikan kepada. Demikian juga Nehemia, doanya dikabulkan. Tuhan menggerakkan. Firman Tuhan katakan, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemana Tuhan inginkan saluran itu, batang air diarahkan, itu pasti akan terjadi. Kita lihat seorang pemimpin penjajah Artasasta, hatinya dipegang oleh Tuhan, hatinya digerakkan oleh Tuhan. Jadi Nehemia dikatakan, kamu sedang apa? Kok nggak biasanya kamu itu melayani aku? Biasanya kamu ceria kalau bekerja, tetapi saat ini kok terlihat murung, terlihat sedih. Kalau raja berkata seperti itu, kalau bos kita berkata seperti itu, kira-kira hubungannya baik atau enggak? Baik kan? Kalau saya pernah jadi pegawai dan ketika dilihat oleh bos, kamu apa nggak biasanya ini? Kerjamu kok kayak gini sekarang? Apa kamu punya masalah? Baik nggak hubungan komunikasi kita dengan bos kita? Demikian juga dengan Nehemia. Dia meskipun sebagai budak, dia meskipun sebagai pekerja, dia tetap melakukannya dengan baik. Seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah semua yang ditugaskan kepadamu seperti melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini menjadi kuncinya. Karena meskipun yang kita layani itu musuh kita, tetapi ketika kita menghargai dia masih punya hati nurani. Kalau dia nggak punya hati nurani pun, Tuhan bisa memegang hatinya. Amin. Maka dari situ lantas dikatakan, apa sih yang kamu inginkan? Ceritalah Nehemia dengan terbuka. Maka dia memberanikan diri, utuslah aku akan membangun kembali pekuburan nenek moyangku, kotaku yang sudah rusak parah. Dan kalau hati raja berkenan, berikanlah aku surat kuasa. Nehemia tahu ketika dia berdoa, hikmat Allah menyertai dia. Dia tahu di luar sana, di luar umat Yahudi, umat Allah, umat Israel, banyak musuh-musuhnya. Jangankan orang yang tidak mengenal Tuhan,
orang dekat pun bisa menjadi musuh. Di saat niat baik itu diceritakan, surat itu sudah didapatkan. Yang namanya Tobia, yang namanya Ambalat, ya itu menjadi orang yang pertama untuk menghentikan niat baik pembangunan. Pertama sih kita receh ya, nggak mungkin kamu itu bisa bangun, dibully. Seringkali kita juga demikian, dibully. Kamu bisa nyanyi, nah tidak sebaik dengan aku, tidak sebaik dengan dia. Kamu bisa main musik, nggak sebaik dengan dia. Dibully. Tapi apakah itu akan menghancurkan niat kita melayani? Tentu tidak. Seperti peribahasa, anjing menggonggong, khalifah berlalu. Anggap angin lalu, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Biasa ya. Apalagi saat-saat ini tuh banyak netizen yang lambe tura, status update status supaya Instagramnya ditonton oleh orang. Semakin nyeleneh kita membuli orang, semakin banyak tonton. Itu dunia loh sekarang. Tapi yang namanya musuh, ketika dia membuli nggak mempan, dia berusaha apa? Mengancam. Semakin kualitas pengancamannya. Tidak saja kuantitas, tapi kualitas. Dari membuli, mengancam. Tapi apakah Nehemia merasa takut dengan hal itu? Nah, demikian banyak juga tokoh-tokoh Alkitab. Kita ikut Tuhan, kita harus apa? Tuhan katakan, pikul salib setiap hari dan ikut aku. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing yang sudah ditaruh oleh Tuhan. Mungkin kita dibebani dengan 1 talenta, dengan 2 talenta, dengan 5, dengan 10. Itu harus tetap kita kerjakan. Apakah ada beban atau ada salib? Ada. Apakah ada resiko? Ada. Tapi yang penting kita kerja. Firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Jangan pernah takut, karena aku menyertai. Itu kata Tuhan. Tapi apa yang Nehemia oleh kehendak Tuhan dia melakukan dengan penuh hikmat dari Allah. Dia merasakan kalau aku dan orang-orangku saja yang membangun, aku nggak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan besar itu. Aku nggak mungkin kerja dewek Tuhan. Dalam pelayanan kita nggak mungkin menjadi orang yang one man show. Ya, nggak mungkin. Kita pasti butuh orang-orang. Kita butuh teman-teman kita. Kita butuh rekan-rekan kita. Satu hal yang simpel saja. Di ibadah puasa ini kita butuh Bapak Ibu semua enggak mungkin orang sedewean. Abot ya, abot. Tapi ketika didukung oleh Bapak Ibu semuanya yang sudah digerakkan oleh Tuhan, kerjasama itu dihargai oleh Tuhan. Memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan. Persatuan itu penting di dalam membangun tubuh Tuhan. Tapi tantangan itu tetap harus kita hadapi. Yang menarik di sini di dalam Nehemia, yaitu ketika tantangan ancaman itu semakin menghambat pembangunan. Di pasal 4 Nehemia pasal 4 ayat yang ke-17.
dikatakan demikian. Yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ini menjadi fokus kita. Kita sudah tahu di dalam membangun ada ancaman, ada hambatan, ada tantangan yang serius bahkan, sehingga tindakan Nehemia memperlakukan seperti ini. Karena apa? Karena yang namanya Tobia, Sanballat, bahkan juga namanya Geshem, orang Arab. Oh ya, Tobia itu, Sanballat itu adalah orang dari golongan Samaria. Golongan Samaria itu adalah orang yang setengah Israel, setengah asing, yang ditolak oleh Allah, bercampur dengan Israel murni, tolak. Ya. Yang dimaksud saya Israel adalah golongan Yehuda dan Benyamin. Di luar itu menjadi Samaria, ditolak. Menjadilah negara Samaria. Karena apa? Karena mereka memasukkan unsur-unsur bangsa-bangsa kelakuan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu Sanballat. Kemudian posisi dia adalah sebagai gubernur, pejabat lah. Demikian dengan Tobia. Dia orang penting juga, kurang lebih posisinya sama dengan Sanballat. Tobia itu bukan main-main itu. Berapa banyak dari kita yang mendapat perlakuan oleh orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang masyarakat satu dua gampang ya, kita bisa merangkul. Siapa sih yang gak kebutuhan duit? Kita saja kasih makan, kasih duit, kasih utang, jadi baik kan? Jadi baik. Tapi kalau pejabat kasih makan, pakai, kasih duit, banyak korupsinya. Terus kasih apa? Mereka gak butuh apa-apa. Yang penting kamu gak bisa bangun, yang penting kamu gak bisa beribadah, selesai. Itu tujuannya. Itu pejabat. Ditambah lagi dengan kelompoknya dari golongan orang-orang Geshem itu. Waduh, ancaman yang luar biasa. Makanya Nehemia katakan, ayo kita membangun, tapi satu tangan kita bangun, satu tangan lain kita pegang senjata. Bisa nggak kita melakukan keduanya? Angel ya. Kalau minum kopi sambil nonton, buka HP bisa. Belajar sambil nonton TV bisa, tapi kurang fokus. Tapi ketika bangun, gawe tembok, semen, neplok, terus bawa senjata, ini gimana caranya? Itu adalah sebuah gambaran. Ya. Tapi bisa itu kenyataan. Karena di sekelilingnya Alkitab menceritakan sekeliling Yerusalem. Yerusalem itu karena 4 persegi, bagaikan kubus. Sekelilingnya ini adalah serigala. Mereka akan siap dari segala penjuru. Makanya Nehemia perintahkan, ayo rakyat ikut, ayo jemaat ikut, tolong bantu para pembangun ini. Di samping para tentara yang berjaga, rakyat pun digerakkan, umat pun digerakkan. Kita bukan sebagai kita di dalam berkomunitas, di dalam gereja misalnya, kita jangan pernah mengabaikan umat Tuhan. Jangan pernah andalkan pelayan Tuhan aja ya, cukup. Gak ada negara, gak ada rakyat. Gak ada rakyat, gak ada negara. Kita butuh, apalagi di dalam situasi seperti ini. Dan akhirnya oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik.
Satu tangan membangun, satu tangan memegang senjata. Itu mempunyai makna ketika kita sedang beraktivitas. Kita bekerja di dalam dunia ini. Kita melayani. Tapi jangan pernah waspada. Karena sekeliling kita ini adalah musuh yang akan mengancam diri kita, yang akan melemahkan pelayanan kita, bahkan menghancurkan diri kita. Kalau kita sebaliknya, kalau kita hanya pegang senjata, kita hanya waspada, proteksi, nggak mau kerja, bisa nggak? Nggak bisa. Kamu berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangga. Bendino tukaran. Tangi isu, apa istrinya atau pasangannya sudah makan belum? Apa sudah siap belum makanannya? Waduh, tak. Nah, kalau tidak saling bisa menghormati di dalam rumah tangga, maka Tuhan pun juga akan pikir kon jaluk, tetapi gak mau melakukan. Oke, ya. Kamu waspada terus, minta terus berkati aku. Itu nggak kerja ya. Di omai, lah itu kan di duit ini. Tuhan ini ingin ada sesuatu alasan untuk memberkati. Tuhan bisa nggak menurunkan berkat itu dari langit? Bisa nggak? Bisa nggak kita diberkati seperti Nabi Elisa, kirim gagak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ketika kita bangun buka jendela, ada nyantol makanan di pagar, bisa nggak? Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak. Mungkin 1-2 kali it's okay. Saya juga menikmati, di kampung-kampung juga menikmati saat tahun 2020 zamannya COVID. Ya, di channel makanan Bu, makasih Pak, Tuhan berkati gitu ya. Apa bendino? Paling nggak kalau tahun lah, itu wis kemblengeran kamu, gak izin, mukanya ditaruh mana gitu ya. Jangan orang lain. Oh udah, itu dikirim Tuhan. Alasannya dikirim Tuhan. Tapi apakah itu yang kamu butuhkan? Hanya makanan seperti itu? Loh, padahal Tuhan pengen lebih lo ngasih. Tinggal Tuhan cari alasan kita untuk diberkati itu apa? Supaya yang menjadi musuh utama yaitu iblis itu nggak komplain sama Tuhan. Ya Tuhan, ayo kamu pagari, kamu berkati. Coba Tuhan nyengkir, coba Tuhan minggir dilut, tak kerjaane. Loh Tuhan, lo silakan, coba. Loh si api kayak gitu aja masih dikerjain, pemana enak kayak aku. Banyak selalu melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, ya banyak dikerjai gitu ya. Artinya kita membutuhkan, Tuhan inginkan keseimbangan. Selain kita bekerja, jangan fokus kerja. Oh saya pelayanan. Loh kapan kamu intens sama aku? Tuhan inginkan me time, ayolah me time sama aku. Gak melulu gereja, atau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bener Pak Stephen. Kapan kerjai Pak? Oh Tuhan berkati. Ya ada deposito ini gak apa-apa ya. Atau sebaliknya kita berdoa. Ya itu tadi. Tuhan inginkan keseimbangan Bapak Ibu. Di Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini salah satu ayat yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Selain kita berdoa, kita juga bekerja. Keseimbangan. Apakah itu menjadi pertanyaan? Apakah itu bisa kita lakukan? Kalau Tuhan sudah bicara, pasti bisa kita lakukan. Amin. Kita tidak mungkin seperti seorang muda yang bekerja. Dia katakan, hai jiwaku, nikmati hasil tabungan kita, hasil sawah yang sudah aku taruh lumbung-lumbung itu. Yang diutamakan pekerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, hei, kamu bodoh. Malam ini aku ambil nyawamu buat apa itu semua? Ini menjadi peringatan buat kita yang fokusnya kerja. Tidak ada me time dengan Tuhan. Hari ini kamu aku ambil. Ya diambil, kalau ditempatkan di surga sih terima kasih Tuhan. Diambil terus disisihkan sebelah kiri, runyam kita. Tapi sebaliknya ketika kita berdoa, Elia aja diseneni sama Tuhan, dimarahi. Ngapain kamu ndelik di secret itu? Ayo kerja, gitu ya. Ayo bangun. Nah Tuhan, aku kecapean dan ketakutan setelah aku membantai nabi-nabi Baal itu. Aku sekarang nyawaku terancam soal Isabel. Kerja di ladang Tuhan ini. Sampai demikian rupa dia merasa takut ketika nyawanya terancam. Kita lihat Tuhan Yesus saja ya, yang sudah ditakdirkan menjadi penyelamat penebus hidup kita. Dia tahu dia akan mati di kayu salib. Apakah dia melalaikan tugas itu? Enggak. Memang secara manusia dia gemeter, dia mencucurkan keringat sebagai darah. Tapi yang namanya misi tetap harus berjalan. Yang namanya tugas yang diembankan Tuhan pada kita harus berjalan. Inilah yang menjadi penting buat kita. Visi kita kepada Tuhan itu seperti apa? Sudah jangkar iman kita itu sampai ke dalam sedalamnya. Kalau jangkar itu sudah nancap, benar-benar nancap, apapun tidak bisa menggeserkan kita dari kasih Tuhan. Tapi kalau jangkarmu itu setengah-setengah, kena angin ke bawah, kena air, seakan-akan iman kita seperti dibangun di atas pasir kintir seperti saat ini. Banyak yang rumah-rumah kintir. Kita tidak menginginkan seperti itu. Dan juga seperti Rasul Paulus. Kalau kita belajar tentang visi dan misinya Rasul Paulus, mungkin saya pun bertanya, sampai saya bertanya gitu, Tuhan, masa iya sih seorang hamba Tuhan loh melakukan ini, mengalami celaka, melakukan ini celaka, sampai didaftar sama Rasul Paulus. Bapak Ibu pernah baca itu? Coba itu terjadi di dalam hidup kita. Apakah kita bisa setegar Rasul Paulus? Apakah itu bisa setegar Tuhan Yesus? Tapi Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Sampai mati di kayu salib, sampai garis finish, seperti Paulus berkata. Sebab Tuhan janjikan kemuliaan setelah itu terjadi. Inilah yang menjadi pesan kita. Ayo, jangan pernah mengabaikan, tantangan tetap ada, tapi jangan pernah waspada. Amin. Tetap siaga. Masuklah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Me time dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi, Tuhan pasti memampukan kita.
Sebab apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan kelak. Demikian juga Nehemia. Ketika kita bekerja sama, ketika kita meet time dengan Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemuliaan, tembok Yerusalem selesai. Demikian juga hidup pribadi kita, apa yang kita inginkan, utarakan kepada Tuhan. Dan jangan pernah takut. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan bekerja sama kalau kita di dalam rumah tangga, dengan bekerja sama kalau kita di dalam lingkungan bergereja kita, pasti pekerjaan itu bisa selesai dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita pasti bisa memasuki tahun yang baru, walaupun kata orang penuh tantangan lebih berat, kita bisa. Walaupun ada sampah, walaupun ada topia, walaupun ada gesture, kita pasti bisa melakukannya ketika Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh belajar kisah anakmu Nehemia yang dekat dengan Tuhan, yang giat membangun, dan sudah Tuhan berkati. Demikian dengan kami Bapa. Setiap kami mempunyai kerinduan, kami punya cita-cita. Biarlah cita-cita kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, yang sudah kami mintakan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai kami pasti mencapainya. Di tahun depan akan kami lewati apapun kata orang, tapi kami lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada tempat ini, supaya iman kami tetap teguh dan kami selalu berharap pada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya yakin semuanya kita yang hadir di tempat ini pada hari ini adalah kita semua percaya bahwa pertolongan, bahwa mujizat daripada Tuhan itu selalu ada. Kita akan selalu menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Di saat aku takut, percaya padamu, segala kekhawatiranku di
dalam kesesatan, di dalam kesusahan, di dalam kesakitan Tuhan. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Juru selamat kami Tuhan. Allah penolong kami. Satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami yang datang Tuhan, kami berseru, kami membawa doa kami Tuhan. Engkau Allah yang mendengar. Engkau Allah yang menjawab sesuai dengan waktumu Tuhan. Dan kami percaya Tuhanku, setiap waktu Tuhan, hari-hari kami ke depan Tuhan, detik-detik kami ke depan Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan berdoa syafaat Tuhan. Engkau mendengar setiap seru-seruan kami Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Allah yang tidak jauh dari kami Tuhan. Dan kami lebih percaya lagi Tuhan, rencana-Mu Tuhan indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau memiliki rencana yang lebih indah dari segala rencana-rencana kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhanku, jawaban-Mu pun Tuhan jauh lebih indah Tuhan dari segala permintaan dan doa-doa kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berdoa, kami siap untuk berseru Tuhan. Dan kami tahu Allah mendengar kami, Allah melihat kami Tuhan. Kami siap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah di penghujung doa. Kita mau angkat satu pujian sukacita, ya. Hari ini kan hari terakhir ya kita beribadah doa puasa di tempat ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berjoget, ya, menari bagi Tuhan. Amin. Mau menari bagi Tuhan? Kita harus bergerak supaya sehat, Bapak Ibu. Amin. Tadi sudah olah roh, ya, berdoa. Sekarang olahraga, ya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Gerakannya mudah. Coba kita kepalkan tangan, kedua tangan kita. Kita mau gerakan ke kiri, ya, ke kanan, ya. Udah ya. Angkat jempolnya. Goyangkan ke kiri, ke kanan. Bisa ya Bapak Ibu? Daud itu ada di hatinya Allah. Kenapa? Karena Daud itu suka memuji Tuhan. Daud juga suka menari bagi Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Siap?
ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, di saat roh kami menyembah Engkau, memberikan kami kekuatan baru, urapan yang baru, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat kami mendengarkan firman-Mu, Engkau berbicara di hidup kami, Engkau berbicara di jiwa kami. Firman-Mu jadi rema dalam setiap kami. Firman-Mu jadi terang di kaki kami, suluh dalam perjalanan kami di dunia ini. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Pak Supriyadi yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, usahanya Engkau berkati Bapak. Biarlah keluarganya semakin setia Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, seluruh tim musik Tuhan, worship leader, para singers Tuhan, bahkan para pendoa, bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka semakin Tuhan merindukan, mereka semakin menghormati, semakin diurapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Biar Tuhan setiap anak-anak-Mu di tim doa ini Tuhan, Engkau berkati Bapak, pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak Tuhan. Urapan double porsi boleh turun di tengah-tengah mereka Bapak, sehingga roh mereka kuat, roh mereka terus menyala di dalam Tuhan. Oh, ada kebangunan rohani dalam setiap anak-anak-Mu, dalam setiap rumah tangga mereka Bapak. Terima kasih, Engkau membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Surahkan berkat bagi setiap anak-anak. Ekonomi kerajaan surga menjadi milik setiap anak-anak dalam tim doa ini Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, semuanya diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau jagai mereka siang dan malam Tuhan. Tutup bungkus setiap pribadi keluarga di dalam kuasa darah. Gari bentengi dengan tembok-tembok berapi daripada, jagai dengan malaikat-malaikat berpasukan Tuhan. Pelihara mereka seperti biji matang Bapak. Tutup bungkus dalam kuasa darah. Siang hari ini kami berdoa untuk Mbak Rea yang sudah, Tuhan Engkau tambah bisa tahun usianya Tuhan. Biarlah di usianya Tuhan yang bertambah, semakin bertambah di dalam Tuhan. Engkau akan pakai bersih hati, mengurapan-Mu baru terus mengalir dalam kehidupan. Roh hikmat, wahyu terus memperlengkapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan dia tiang doa di dalam rumah tangga. Berkati suami, anak-anaknya Tuhan. Untuk bungkus keluarga dalam kuasa darah-Mu. Berkati apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh panitia Natal yang bekerja pada siang hari ini, yang melakukan dekor Tuhan. Engkau memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, pekerjaan mereka. Mereka Tuhan memberikan waktu melalui kami, mempersembahkan waktunya untuk Tuhan. Terima kasih, Engkau tahu Bapak setiap pengorbanan mereka. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, angkat kegerangan. Segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus terus menyertai, membimbing, mengurapi, menolong kita di saat-saat kita membutuhkan Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Terpuji nama-Mu Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Bapak, segala berkat-berkat-Mu kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada berkat-Mu yang dicuri oleh kuasa kegelapan, karena setiap berkat yang Tuhan peruntukkan untuk seluruh tim doa ini, Engkau sudah tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dan kami sudah terima dengan utuh di dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Bapak sebentar, kami akan menerima berkat jasmani untuk tubuh kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang mengerjakan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, kembalikan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, biar boleh membawa kekuatan baru di dalam tubuh kami, untuk kami tetap setia melayani Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tim doa puasa sampai jumpa 2026. Tuhan Yesus memberkati. Amin.